Selamat siang Pak Adit, boleh minta waktunya sebentar nggih? Selamat siang Bu Lina. Baik Bu Lina, apa Ibu mau bercerita? Nggih Pak Adit, kebetulan ada hal yang mengganggu nggih Pak Adit bagi saya terkait peningkatan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, begitu Pak Adit. Bagus sekali kalau begitu Bu. Apa yang menjadi tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, eh, sebenarnya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya, Pak. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi mereka, tidak hanya sekedar transfer informasi begitu, Pak. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu, apa saja yang sudah Bu Lina lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Sebenarnya saya sudah melakukan berbagai cara, sudah berbagai metode pembelajaran saya laksanakan, tetapi kok kelihatannya belum benar-benar efektif, nggih. Oh, Begitu, Pak. jadi kira-kira ya Bu Lina, apa yang Nggih. menjadi tantangan Bu Lina dalam atau kesulitan Bu Lina untuk mencapai tujuan tersebut? Eh, yang menjadi kesulitan saya itu, yang masih jadi kesulitan saya itu adalah eh, mengendalikan siswa-siswa saya yang suka berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung, kurang fokus, kurang memperhatikan, kadang bermain sendiri, begitu Pak. Padahal eh, menurut saya sudah memilih model metode pembelajaran yang menyenangkan, tapi kelihatannya kok mereka masih itu ya masih gampang teralihkan begitu Pak. Jadi anak-anak itu tidak fokus gitu ya Bu ya, bahasa kasarnya ya Bu ya. Eh, Iya, Pak. Terus yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut itu apa sih? Oke, satu tantangan saya saat pembelajaran itu yang pertama tadi Pak, anak-anak itu terkadang kalau saya sedang menjelaskan itu lebih senang bermain sendiri begitu. Nah, Itu sih. jadi anak-anak itu masih sering main-main sendiri ya, sehingga pembelajaran Nggih, itu tidak kondusif ya Bu ya. nggih, betul. Kalau boleh tahu Bu, kelas yang ideal yang Bu Lina impikan itu yang seperti apa? Nggih. Jadi menurut saya kelas yang ideal itu adalah kelas yang dapat memfasilitasi setiap murid saya untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Mereka dapat hadir penuh dalam pembelajaran, memperhatikan, fokus. Mereka tidak berbicara sendiri, tidak bermain sendiri. Mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang belum paham, sehingga apa ya, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai begitu, Pak. Ya, saya setuju dengan Bu Lina. Akan sangat menyenangkan ketika murid-murid kita aktif saat pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Eh, itu sebenarnya bisa dilakukan ketika kita mau memulai kelas itu, kita membuat kesepakatan kepada kelas seperti itu. Jadi sekarang rencana selanjutnya dari Bu Lina untuk menyelesaikan masalah tersebut apa? Apa ya, Pak? Sebenarnya tadi itu saya berpikir bahwa sudah segala cara saya coba, tapi eh, mungkin saya masih harus berusaha lagi, Pak. Saya harus menyusun hmm, strategi untuk mengendalikan murid-murid saya yang suka berbicara sendiri saat pembelajaran berlangsung. Saya butuh apa ya rencana yang matang Hmm? agar dapat mengkondisikan
mengkondisikan mereka begitu, Pak. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Jadi, Ibu akan menyusun strategi. Sekarang kita bahas, Bu, strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pembelajaran. Menurut Ibu itu strategi yang seperti apa? Hmm, yang ada di pikiran saya sekarang mungkin sebelum pembelajaran berlangsung, saya akan membuat sebuah kesepakatan kelas dulu, Ye, pertama. Kemudian sebelumnya saya harus menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan. Saya harus memilih memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan, begitu mungkin, Pak. oke. Terus strategi Bu Lina untuk si anak tersebut bisa fokus ke pembelajaran Ibu. Ada kemungkinan nggak anak itu tidak fokus itu karena tidak menyukai pembelajaran atau materi-materi yang diajarkan oleh Ibu Lina. Seperti itu. Mungkin apa ya? Kalau menurut saya, mungkin saya pikir itu karena mereka memang belum memahami materi pembelajarannya, Pak. Jadi mereka kadang kan anak begini, kalau mereka sudah paham, menemukan asiknya, mereka akan fokus. Tapi kalau belum paham arahnya mau kemana, terkadang eh, besar kemungkinan mereka akan bosan. Jadi rasa bosan itu karena yang dipicu karena ketidakpahaman, jadi menimbulkan aksi-aksi yang ya mungkin berbicara sendiri, bermain sendiri karena mereka bosan dan tidak paham arah pembelajarannya ini mau kemana, tujuannya mau apa. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Jika demikian, kira-kira metode apa yang akan Ibu Lina lakukan supaya murid-murid itu bisa memahami materi dengan lebih baik lagi, agar anak-anak yang rewel itu akhirnya bisa fokus karena anak-anak sudah menyukai materi yang Ibu Lina ajarkan. Oke. Ya, Pak. Sementara saya sudah membayangkan beberapa metode, ada beberapa gambaran metode yang mungkin nanti saya akan terapkan agar murid-murid saya tertarik pada pembelajaran. Karena memang anak-anak usia SD itu masih senang-senangnya bermain. Mungkin mungkin akan saya selipkan beberapa permainan atau apa ya games games edukasi lagi. Nanti akan saya Kayak ice breaking gitu ya, Bu ya. dengan permainan juga G itu juga bagus. Itu yang ada di pikiran saya. Pertama itu dengan permainan. Yang kedua, mungkin saya akan mengajak belajar di luar kelas, mungkin ya Pak. Oke. Mungkin suasana di kelas setiap hari bertemu papan tulis, bertemu meja dan bangku itu membuat bosan. Suasananya itu saja, Ya, ya, ketemunya ya. meja, kursi, papan tulis, tulisan begitu. Jadi mungkin saya akan ajak keluar. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di luar sekolah, nanti cari tempat yang representatif, yang mendukung. Nanti itu apa ya? Nanti bisa bisa saya pikirkan kembali mana langkah yang dirasa perlu begitu. Itu beberapa gambaran yang mungkin saya akan coba terapkan agar anak-anak tidak bosan, agar mereka lebih memahami konsep-konsep materi yang saya sampaikan begitu, Pak. Itu bagus sekali gambaran dari rencana dari Bu Lina ya. Kemudian Bu, ini yang saya tanyakan, komitmen apa yang komitmen apa terhadap rencana yang sudah Ibu susun ini? Ya, saya berkomitmen
Untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan datang itu dengan lebih baik lagi, Pak. Mungkin kemarin saya masih, mengajar dengan, apa ya, dibilang seadanya, mungkin ya seadanya, nggih. Yang penting saya masuk, saya mengajar, tapi, ternyata hasilnya kurang memuaskan, jadi ibaratnya anak hanya datang, nulis, pulang, datang, nulis, pulang, begitu. Untuk kedepannya saya berkomitmen saya akan berkomitmen, saya mempersiapkan pembelajaran selanjutnya dengan lebih baik lagi. Saya akan cari model-model pembelajaran yang sesuai dan tentunya saya akan meminta pendapat, meminta saran dari beberapa rekan sejawat saya, begitu ya. Karena mungkin beberapa rekan sejawat saya lebih berpengalaman dalam hal ini, begitu dalam pengelolaan kelas. Sehingga ya harapannya saya akan lebih baik lagi dalam pengelolaan kelas. Itu komitmen saya, Pak. Kira-kira stakeholder di sekolah itu perlu dilibatkan mboten, Bu? Tentu saya akan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Karena ya kita di sekolah tidak sendiri, jadi saya harus berkolaborasi dengan teman-teman saya, rekan-rekan saya di sekolah, Pak. Selama ini untuk anak-anak yang eh, tidak fokus itu asesmennya seperti apa, Bu? Apakah bisa sama dengan anak-anak yang fokus atau seperti apa, Bu? Selama ini ya saya melaksanakan pembelajaran ya, eh, ya sama saja nggih, Pak. Saya hanya ya maksudnya saya datang mengajar, apapun yang saya berikan, yaitu yang sebagai materi untuk asesmen. Jadi tidak ada perbedaan dan sebagainya. Karena memang jujur saja saya belum belajar tentang berdiferensiasi, nggih. Saya belum itu. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini kan ada pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya ya sedikit-sedikit saya mulai merubah. Mungkin karena gaya belajar anak ini begini saya sesuaikan dan sebagainya begitu. Begitu, Bapak. Oke. Jadi kalau saya lihat rencana Brina dari tujuan sampai perencanaan itu sudah sangat bagus ya. Dan saya sangat mendukung rencana-rencana itu. Mudah-mudahan rencana itu lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, terima kasih Pak Adit atas waktunya untuk mau berbagi dengan saya. Saya sudah plong ini Pak, sudah ada gambaran. Terima kasih sudah dibantu dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, nggih Pak Adit. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Lina, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih.